Sifat nomor ke-14 kemarin, yaitu tentang masalah ma'nawiyah. Jadi sifat Allah yang 20 ini terbagi 4. Nafsiyah 1, yaitu wujud. Salbiyah 5 ya. Kemudian ma'ani 7. Nah, tambah lagi sifat ma'nawiyah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Namun perlu, kemarin kita udah sedikit sama-sama, walaupun sama-sama, tentang lazim dan malzum ya. Jadi kalau bahasa kitanya itu lazim malzum itu biasanya orang kuat, biasanya kuat begitu. Lazim malzum. Lazim itu biasanya. Orang kuat itu namanya lazim. Kuatnya itu namanya malzum. Jadi orang kuat biasanya mampu, kuat. Jadi ma'nawiyah ini lazim daripada sifat ma'ani yang sebelumnya, yaitu kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Itu namanya sifat ma'ani yang itu. Nah, yang terakhir ke belakang sampai ke 20 namanya ma'nawiyah. Nah, kesimpulannya yang ma'nawiyah ini disebutnya lazim dari yang sebelumnya. Artinya qadiran, Allah zat yang maha kuasa, Allah ya zat yang maha mampu. Sifat kudrotnya itu maljumnya, sebab qadiron biasanya kudrot begitu. Orang mampu biasanya bisa. Jadi lazim maljum, biasa dan kebiasaannya. Jadi sifat nomor ke-14 al-wajibalahu ta'ala, yang diwajibkan, yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, qadiron, yaitu Allah zat yang maha kuasa. Nah, qadiran ini wahwa sifat Allah Ta'ala azaliyah. Sifat qadiran ini sifat bagi Allah Subhanahu wa taala azaliyah, qadimah. Kenapa? Ya karena zat Allah itu qadim. Maka setiap apapun yang dinisbatkan kepada Allah ya sifatnya qadim, azaliyah. Gitu. Tapi mughayyaratun lil qudrah. Di sini pendapat musonif, qadiran itu ya berbeda dengan kudrat. Artinya enggak sama. Ya, sifat yang berbeda. Berarti kalau sifat yang berbeda, berarti sifat qadiran di sini yang nomor 14 sebagai sifat tambahan daripada sifat yang sebelumnya. Ya, gitu. Sifat yang 13 sifat. 17 berarti yang nomor 14 sampai ke 20 ini sifatnya tambahan, artinya ya 20 jadi jumlahnya. Sebab kemarin kan keterangan kalau ada yang menafikan sifat 14 sampai ke 20 itu enggak dihukumi kafir, hanya fasik. Ya. Hanya fasik. Tetapi dengan syarat, kalau dia memang menafikan sifat yang nomor 14 sampai ke 20 itu dinafikan, artinya enggak ada, dengan syarat dia tidak menetapkan sifat lawan daripada yang ditiadakan tersebut. Kalau Allah Maha Kuasa, jangan dikatakan Allah karohah, Allah ajijun, Allah lemah. Nah, kalau dia menafikan sifat ma'nawiyah yang ini sampai ke 20, tetapi dia menetapkan lawannya, artinya sifat-sifat yang melemah atau sifat-sifat yang menghinakan zat Allah, baru dikatakan dia kufur, kafir. Kalau enggak, ya enggak masalah, cuman fasik hukumnya. Jadi sifat qadiron, sifat ajaliyah, lakinnaha lazimah lil qudrah tuh. Tetapi sifat qadiron ini tidak disebutkan kudrat. Jadi kudrat dengan qadiron tentunya berbeda. Tetapi qadiron ini lazimnya daripada kudrat. Lazim itu tadi apa? Biasanya. Yang mampu biasanya mampu. Yang kuat biasanya kuat.
kan gitu, punya sifat kekuatan. Lazim kudrat, berarti intinya sifat 14 sampai ke 20 intinya semua itu lazim daripada sifat yang sebelumnya, yang 7 ma'ani itu, dari kudrat, iradat sampai kalam. Intinya sama keterangannya, dalilnya pun sama gitu. Hanya perbedaan hanya ulama-ulama berbeda hanya sedikit tentang masalah daripada sifat maknawiyah dan ma'ani. Hanya ada perbedaan aja sedikit. Ya, nanti ada di bawah perbedaannya. Enggak terlalu mencolok sih perbedaannya mah. Maka wahwa amrun itibariun. Nah, sifat qadiron ini sifat itibariyah, artinya bangsa itibar. Apa itibar itu? Tadi sebab di mana-mana, contohnya di mana-mana kudrat biasanya qadir. Artinya kudrat itu ada sama yang mampu, kemampuan itu ada sama yang punya kemampuan. Itu kan amrun itibar disebutnya. Nah, yang memang mas qadiron ini sifat yang laisa lahu taquf fil kharijil, artinya enggak terlihat. Beda dengan sifat ma'ani. Kalau ma'ani yang kemarin kudrat, iradat, itu kan maujudiyah sifatnya, artinya bisa dilihat, kelihatan. Kalau Allah buka hijab, seperti waqallama Musa taklima, Allah bicara dengan Nabi Musa, ya kan? Itu Allah buka hijab, maka bisa didengar kalam Allah, seperti bisa dilihat kalam Allah seperti apa. Bisa terlihat. Kalau sifat ma'ani, kalau maknawiyah, sifat yang hanya bentuknya iktibar saja. Artinya apa? Iktibar kan tadi lazim daripada ma'ani yang sebelumnya. Kudrat kuat, qadiron yang kuat. Ya, biasanya kan orang yang kuat itu punya kekuatan, lazim daripada kudrat. Qadiron itu lazim daripada kudrat. Biasanya orang kuat itu memiliki kekuatan. Yang nggak mungkin yang namanya kekuatan itu ada sama yang lemah, nggak ada seperti itu. Begitu istilahnya. Ya. Namun sebuah keterangan, tapi tetap jangan disamakan dengan sifat manusia. Memang kan bahasa seperti itu. Kuat itu biasanya sama ada yang kuat. Kenapa dia disebut orang kuat? Karena dia punya kekuatan. Disebut qadir karena punya kudrat gitu. Kudrat itu kekuatan, qadir yang kuat. Dia disebut orang yang kuat karena punya kudrat, karena punya kekuatan. Nah, kalau nisbat kepada manusia, maka kudrat itu sebagai alasan orang tersebut disebut qadir. Adanya kemampuan, maka orang tersebut disebut orang yang kuat. Maka kemampuan itu sebagai alasan kita menyebut dia orang yang kuat. Namun kalau sifat bagi Allah jangan jadikan elat. Kudrat elat sebagai alasan Allah disebut qadir. Ya, ini yang jadi perbedaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia memang seperti bahasanya. Dia kuat, dia disebut orang yang kuat. Alasannya karena punya kekuatan. Jadi kekuatan itu sebagai alasan dia disebut orang yang kuat. Nah, kalau Allah mah jangan. Allah disebut qadiron karena Allah punya kudrat, jangan. Nah, ini perbedaannya ya. Jangan dijadikan alat alasan, sebab antara sifat Allah nomor 1, nomor 2 sampai ke 20, antara satu dan itu sifatnya istiqlal, netral semua, tidak ada saling berkaitan. Beda dengan manusia saling berkaitan. Iya tadi kekuatan, kenapa dia disebut punya sifat, disebut orang yang kuat, sifatnya orang yang kuat karena punya kekuatan. Jadi kekuatan itu menjadikan alasan kita nyebut dia orang yang kuat. Kalau buat Allah jangan dikatakan gini, Allah disebut qadiron karena punya kudrat. Jadi jangan dijadikan kudrat elat alasan Allah disebut qadiron, dat yang maha kuasa. Tentunya semua sifatnya netral, istiqlal. Sebab kalau sifat dengan sifat yang satu saling ngait, artinya saling berhubungan. Kalau ini nggak ada, maka ini jadi tiada. Ya kan? Kalau ini ada, baru dikatakan ada. Begitu, seperti orang yang mampu karena punya kemampuan. Kalau kemampuan yang nggak ada, maka dia nggak bakal disebut orang yang mampu, orang yang lemah berarti. Itu kan saling berkaitan. Dan kalau Allah nggak bisa dikatakan seperti itu. Ya, sifat Allah istiqlaliyah, sifatnya netral. Satu dengan satu, nggak saling berkaitan.
Sebab kalau sifat yang satu dengan yang satu saling berkaitan, saling membutuhkan, maka boleh jadi dikatakan sifat Allah lemah. Mustahil sifat yang lemah berada kepada atau ada pada zat yang maha sempurna. Kelemahan nggak mungkin ada nempel atau berada dimiliki oleh zat yang sempurna. Maka kalaupun ini lemah dan zat yang punya sifat kelemahan disebut maha sempurna, maka zat tersebut sama aja kita melemahkan, menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Iya, menghina Rasul itu jadi kufur, jadi kafir. Awas. Ya kayak umpama Rasulullah rembes, itu kan menghina Rasul. Itu berkaitan dengan akidah, bukan dengan akhlak lagi tuh mah. Kalau akhlak paling kita disebut orang yang badung, sul adab. Tapi kalau udah berkaitan dengan iman bukan sul adab. Sul adab masih punya iman. Tapi kalau orang yang sudah menghinakan Nabi, menghinakan Allah, nah itu udah larinya ke akidah, hilang imannya. Walaupun dia punya rasa-rasa masih orang beriman, tapi imannya nggak diterima. Iman kan Allah yang nerima atau tidak. Makanya penentuan kita itu ya sakatul maut, iman kita diterima sama Allah apa enggak. Kita sering doakan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah gitu. Bukan masalah kita hidup seperti apa berbeda-beda, tetap tujuan kan satu. Pintu yang kita akan masuki tetap sama semua, pintu kematian. Jadi mati itu ibarat pintu dan semua manusia akan masuk satu pintu itu. Cuman bergiliran gantian siapa yang masuk. Ada yang masuknya dengan bahagia, ada yang masuknya dengan kesengsaraan gitu. Ya mudah-mudahan kita mati husnul khotimah. Amin. Ya mau bagaimanapun kita bertatang bertenteng di alam dunia, tetap mati harapan kita cuma satu, yaitu mengucap la ilaha illallah. Itu yang kita harapin mah. Dosa walaupun merembik kita di alam dunia, dan kita mungkin semua merasakan dosa kita banyak, tapi paling enggak kita mati bawa iman walaupun kita punya dosa banyak. Ya penting kita mati bawa iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Gitu. Maka pada sahalan, nah ini bukanlah hal ya. Artinya kalau hal itu sifat maujudiyah, sifat yang terlihat. Jadi qadirin itu sifat yang amrun itibariun, sifat yang hanya bahasa itibar saja. Istilahnya kebiasaannya aja. Kan kalau yang namanya kudrot itu kuasa. Biasanya kudrot itu ada sama yang mampu kan. Nggak mungkin kekuatan itu berada sama yang lemah. Nggak mungkin kan. Jadi sifat ma'anawiyah ini semuanya sampai ke 20, dari nomor 14 sampai ke 20 itu disebutnya amrun itibariun. Sama muridan, mutakaliman, hayat, hayyun gitu ya. Itu sifat amrun itibariun. Kalau sifat ma'ani itu terlihat. Kalau sifat ma'anawiyah bedanya nggak terlihat aja. Cuman nggak terlihat bukannya nggak ada. Nggak terlihat bukannya nggak ada. Ya, itu aja permasalahan daripada sifat-sifat ma'anawiyah. Ma'anawiyah, ma'ani, salbiyah, nafsiyah. Nafsiyah cuma satu, wujud. Salbiyah 5 ya, dari kidam. Kemudian kudrot sampai kalam namanya sifat ma'ani. Dah yang qadiron sampai mutakaliman ke 20 namanya ma'nawiyah. Ma'ani ma'nawiyah, dalam katanya pun mirip, sama, memang sama gitu. Cuman ini pakai ma'nawiyah, ini cuman ma'ani. Ma'ani ma'nawiyah. Itu perbedaannya hanya di situ. Kalau ma'ani sifat maujudiyah, kalau ma'nawiyah sifat yang goer maujud tapi bukannya nggak ada. Nggak terlihat bukannya nggak ada. Istilahnya tengah-tengah. Nggak sampai ke makom atau ke derajat terlihat, kagak sampai kepada derajat tidak terlihat. Jadi tengah-tengah. Iya, gitu istilahnya. Nah, kudrat ma'ani dan ma'nawiyah hanya itu perbedaannya ya. Kemarinnya sama aja.
Sebab dalilnya pun sifat ma'nawiyah ini sama dengan dalil kudrat. Ya. Enggak dibedakan, sama dalilnya. Iya. Li anal haqqo annahu la alan ay la wasitatun bainal wujud wal adam. Gitu. Wal farqu bainal hal alal qauli bi wa bainal amri wa bainal amrin itibari anal hal lahu ta'aqqukun fil kharij anid-dini wal amru itibar lahu ta'aqquk fid dini fi nafsi. Dalilnya wa dalil ala subuti kauni ta'ala qadiran. Dalil sekarang. Bab mani mah keterangannya enggak banyak. Ya, maknawiyah mah keterangannya enggak banyak, beda dengan ma'ani. Sebab tadi kan dibilang kalau maknawiyah mah istilahnya kayak kelanjutan dari ma'ani aja. Ya kan tadi kita ngomongnya kekuatan. Ya, mau nggak mau kan kita harus membicarakan siapa sih yang punya kekuatan, ya kan gitu. Kudrat kekuatan, qadiron yang punya kekuatan gitu. Ya. Itu jadi makna daripada qadiron itu yaitu maknanya qiyamul qudrat bidat, adanya sifat kekuatan pada dat qadiron itu. Jadi makna qadiron dat yang kuasa itu maknanya berarti qadiron itu maknanya qiyamul qudrat bih, artinya adanya kekuatan pada dat itu. Jadi itu makna qadir. Ya. Makna qadiron sama nanti makna muridan juga, yaitu qiyamul iradah bidat gitu. Sama sementara maknanya. Itu aja. Jadi amrul itibariun ya. Jadi amrul itibariun itu begitu artinya. Kekuatan itu biasanya ada sama yang kuat. Ya. Hidup itu, sifat hidup itu biasanya berada sama yang hidup. Nggak mungkin hidup itu ada sama yang mati atau sama yang tiada. Nah, itu aja. Itu istilah daripada amrul itibariun. Jadi semuanya sifat istilahnya amrul itibari aja. Istilah aja bahasanya gitu. Itibar itu istilahnya aja. Makanya disebutnya lazim dan maljum, bahasanya begitu. Jadi kudrat itu qadiron itu lazim daripada kudrat gitu. Bahasa santinya lazim. Lazim itu kalau bahasa kita biasanya. Ya, qadiron itu biasanya punya kudrat. Jadi gitu. Yang mampu itu biasanya mampu. Tetapi tadi antara sifat qadiron dengan kudrat tentunya berbeda istiqlal sifatnya. Ya, tapi tadi ingat, yang penting jangan jadikan alasan kudrat itu alasan Allah disebut qadir. Jangan ya. Sebab dua-duanya sifat yang berbeda. Beda dengan sifat manusia. Contoh, Allah memberikan si Zaid atau si Fulan kekuatan, kemampuan. Dia diberikan kemampuan. Si Zaid, contoh Zaid diberikan kemampuan. Ya kan? Maka si Zaid disebutnya yang mampu, dat yang mampu, manusia yang mampu. Nah, antara kemampuan dan yang mampu Allah ciptakan sama si Zaid, ini pun istiqlal sifatnya. Jadi kudrat ya kudrat, kemampuannya kemampuan, orang yang mampu. Jadi kalau Allah berikan kemampuan, maka si Zaid disebutnya yang mampu. Yang mampu dengan kemampuan ini berbeda. Artinya dua-duanya Allah ciptakan. Kudrat Allah yang buat, qadiron buat bagi si Zaid pun Allah yang buat. Itu itikat Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau itikat seperti Mu'tazilah, dia ini sama dengan kita. Kudrat, kekuatan, kemampuan itu Allah yang buat. Cuman mereka punya pendapat kemampuan, kudrat itu memang Allah yang menciptakan. Adapun sifat dat yang memiliki kemampuan berarti orang yang mampu, itu Allah nggak ciptain. Menurut pendapat Mu'tazilah. Kalau kita Ahlussunnah, dua-duanya Allah nyiptain. Qadiron Allah yang nyiptain si Zaid kepada si Zaid. Kudratnya anak ada si Zaid pun Allah yang nyiptain. Dua-duanya Allah ciptakan. Tapi kalau menurut Mu'tazilah, mereka punya pendapat
kudratnya aja yang diciptakan buat si Zaid, nanti qadironnya akan tumbuh sendiri, nongol sendiri. Iya, istilahnya begitu. Jadi bukan Allah yang buat. Di sini Allah nggak punya kekuatan berarti. Makanya Mu'tazilah ini nyeleneh di sininya. Seakan-akan Allah tuh nggak menguat. Allah disebutnya maha kuasa, tapi kenapa hal qadiron Allah nggak kuasa? Berarti kan ada kelemahan buat Allah di sini. Sedangkan Allah maha kuasa segala-galanya. Hal apapun Allah maha kuasa segala-galanya. Gitu. Nah, kalau pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, qadiron Allah yang bikin, kudrat juga Allah yang bikin pada makhluk. Kalau Mu'tazilah, kudrat Allah yang bikin, qadiron Allah nggak bikin. Jadi itu mah secara gratisan aja, gara-gara punya kemampuan maka dia disebut orang yang mampu. Nah, yang mampunya ini kalau Mu'tazilah mah bukan Allah yang buat. Iya, itu mah hasil dari situ aja. Nah, itu akidah Mu'tazilah. Berarti kan kalau begitu ada sekat, ada batasan kekuasaan Allah. Kalau begitu berarti kan ada pelemahan pada zat Allah. Pelemahan apa? Allah enggak kuasa tentang masalah qadironnya. Naudzubillah, summa naudzubillah min. Paham nggak? Iya. Berarti kan sama aja melemahkan Allah. Seperti kemarin tentang masalah kudrat. Kudrat, kekuasaan. Apa arti kudrat kemarin? Yaitu Allah mampu menciptakan sesuatu dan Allah mampu mentiadakan sesuatu. Itu kan kudrat maknanya. Seperti Allah menciptakan sesuatu, manusia terlahir. Allah mentiadakan sesuatu, matinya manusia. Kita kan kemarin bicaranya orang mati itu udah takdir Allah, udah kudratnya Allah, udah kekuasaannya Allah. Kan begitu bahasanya. Ya kan? Nah, kalau umpama yang menciptakan kematian itu kudratnya, maka sama aja kita melemahkan zat Allahnya, memuliakan sifat kudratnya. Nah, ini yang di sini udah dijelaskan hukumnya bahwa kafir hukumnya. Lalu walaupun bahasa kita kematian takdir Allah, tetap hakikatnya kita mensibatkan hanya kepada yang tunggal, manunggaling, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kematian Allah yang buat, bukan kudratnya. Iya. Nah, itu yang jadi permasalahan kita kan di situ. Ya. Soalnya memang bahasa manusia itu nggak mampu untuk menyanjung memuliakan Allah setinggi-tingginya kemuliaan Allah. Yang kita tahu kan hanya ada dalam bahasa hadis dan Quran untuk menyanjung Allah. Mungkin ada bahasa yang lebih daripada itu semua. Kalau Allah ajarkan mungkin kita bisa memuliakan Allah lebih dari apa yang kita tahu. Jadi dalilnya Allah bersifat qadiran yaitu dalil ala subutil kudrat, yaitu sama dengan sifatnya kudratnya Allah. Apa dalil sifat kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ini menjadikan dalil kepada sifat qadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya kalau mumpama wa idza sabat lau kana qadiran, kalau mumpama Allah sifatnya qadiran, maka istahala alaikanu ala ajijan. Tentunya Allah mustahil punya sifat lemah, punya sifat enggak kuat, enggak mampu, enggak bisa. Alladzi wadidulakunu qadiran, ini menjadi dalil kepada qadirannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kan dari kudrat juga kita udah jelas. Tetapnya sifat kudrat pada zat Allah, maka pasti zat Allah disebut qadiran. Maka sifat Allah disebut qadiran. Kekuatan, Allah punya kekuatan. Maka mau nggak mau dan pasti Allah disebut sifat yang kuat kan. Kudrat sifat yang kuat. Tapi tadi yang jadi permasalahan, jangan menjadikan alasan kudrat Allah disebut qadiron. Itu aja. Jangan disamakan dengan sifat manusia. Ya, manusia punya, si Zaid punya kekuatan. Ya kan, si Zaid punya kekuatan. Maka itu menjadikan alasan kita menyebut si Zaid orang yang hebat. Ya, kehebatan kita nyebut dia orang yang hebat, alasannya karena ada kekuatan. Itu menjadikan alasan kita sebut si Zaid orang yang hebat. Nah, bagi Allah jangan disamakan seperti itu. Walaupun memang lazim dan malzumnya, biasa dan kebiasaannya. Biasanya kekuatan itu, orang yang kuat itu biasanya punya kekuatan, kan gitu. Hanya itu aja yang jadi perbedaan
tentang masalah kudrat dan qadiron, ma'ani dan maknawiyah. Tentunya dari sini kita udah bisa ngebaca semuanya sampai yang ke-20. Istilahnya sama, dalilnya pun sama. Makanya di kitab yang lain kadang-kadang cukup dia menjelaskan cuma sampai sifat kalam doang. Jadi sifat ma'nawiyahnya nggak dijelasin. Hanya penjelasan simple aja. Udah begitu aja. Langsung kepada sifat jaisnya Allah, kemudian wajib kepada Rasul, mustahil kepada Rasul, jais kepada Rasul. Gitu dong permasalahannya. Dan nanti juga masalah qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman, sama istilahnya dengan permasalahan yang barusan kita bicarakan. Iya, gitu. Paham kan? Ya, itu sekilas begitu aja. Udah habis langsung ke sifat ke-15 tuh. Segitu doang masalahnya. Nggak banyak. Jadi amrun itibariun ya. Jadi amrun itibariun itu jadi perbedaan ulama masalah sifat qadiron ma'nawiyah dengan ma'ani ini bagaimana perbedaannya. Ini kalau perbedaan tadi ini maujudiyah, ini ghair maujud, tapi nggak sampai kepada derajat makdum ya. Maka oleh ulama itu ada yang menafikan sifat qadiron ini bukanlah hal, suatu tingkah, suatu sifat. Maka apa maknanya kalau begitu? Yaitu kaunuh ta'ala qadiron, dat Allah maha, dat yang mampu, yaitu qiyamul qudrat bi, adanya sifat kemampuan pada dat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan jadi elat tadi, sekali lagi bukan jadi, ini hanya peribahasa kita dalam belajar, dalam bicara aja gitu. Tapi hanya jangan sampai punya keyakinan kudrat sebagai alasan Allah disebut qadiron. Itu aja yang jadi warning buat kita. Boleh kita bicara begini, Allah mampu, berarti Allah punya kemampuan. Kan kalau ngomong berarti kan itu bisa jadikan suatu kata alasan, kan berarti kan gitu. Tapi itu jangan diyakini sebagai alasan atau elat. Ya. Jadi itu masalah sifat qadiron. Nanti muridan ke-15, udah yang penting mah ingetin aja. Sifat maknawiyah dengan ma'ani, penjelasannya maknawiyah ya seperti ini aja, sama dengan ma'ani. Ini perbedaannya ini ma'ani, ini maknawiyah. Gitu. Ya. Kan kemarin sebelum ma'ani kita nyebutin salbiyah. Ya kan? Terus sifat naksiyah. Gitu. Jadi yang 20 itu terbagi 4. 1 naksiyah, 5 salbiyah, 7 ma'ani, 7 lagi maknawiyah. Udah beres. Sebetulnya mah udah tinggal langsung kita kepada sifat jaisnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di sini kayaknya enggak sifat jais, kayaknya langsung kepada sifat jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu mah sifat ke-41 berarti. Kan semuanya akidah itu menjelaskan 50 permasalahan, 50 akidah. 20 wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, 40 kan. Yang 1 jais bagi Allah. Kemudian 4 wajib bagi Rasul, 4 lagi mustahil bagi Rasul, 49. Tambah 1 jais bagi Rasul, 50 akidah. Jadi diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin mempelajari, mengenal sedikit penjelasan tentang masalah akidah khamsin, akidah yang 50. Mana yang 50? Barusan 20 wajib, 20 mustahil bagi Allah, jais bagi Allah, 1 41 tambah 9 yang berkaitan dengan wajib bagi Rasul, jais mustahil bagi Rasul, jais bagi Rasul. Itu yang diwajibkan. Ya kan? Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Diwajibkan yang paling pertama manusia sebelum mengenal apa-apa di alam dunia ini yaitu mengenal Tuhannya dulu. Tapi mengenalnya ini bistikoni, dengan yakin. Mana kategori yakin? Mengenal wajib bagi Allah, mengenal sifat mustahil bagi Allah, dan ditambah dalilnya. Kita kenal wujud, kita kenal lawannya Adam, juga kenal dalilnya. Ngerti, tahu dalilnya. Ya. Baik
dalil akli ataupun dalil nakli. Kalau dalil nakli berarti itu langsung dari ayat Quran yang menerangkan tentang umpama Allah wahdaniyat tunggal, kul huwallahu ahad. Itu dalil nakli. Nah, yang diambil langsung dari Al-Quran atau dari hadis. Ada dari akli. Akli itu ya kayak kita logikanya begini. Logikanya Allah wujud. Kan begitu bahasanya. Allah ada. Wajib bagi Allah. Mustahilnya Allah tiada. Mana dalilnya? Akal aja. Kalau Allah tiada, mana mungkin alam ini ada? Kebuktiannya alam ini ada, oh berarti Allah ada. Sebab setiap perkara yang tadinya awal yang nggak ada jadi ada, itu pasti ada yang bikin. Coba saya tanya, ini gelas umpama adanya tahun 90. Berarti kan tahun 90 ke bawah nih gelas ada nggak? Belum. Pas 90 ada. Berarti ada yang bikin. Pokoknya setiap perkara yang tadinya nggak ada, ada. Atau yang tadinya ada jadi nggak ada. Itu ada yang buat, ada yang berbuat, ada yang menciptakan. Baik menciptakan ada keberadaannya atau menciptakan ketiadaannya. Siapa? Ya Allah. Yang ngilangin. Bukan golok yang orang bikin mati, yang bikin orang tiada. Sebab banyak juga orang yang kena golok juga nggak tetap ada. Kayak benar, paling mulianya manusia adalah orang yang marifat kepada Allah. Kenapa orang yang marifat kepada Allah? Manusia di atas segala-galanya, derajatnya paling tinggi di atas segala-galanya. Bahkan malaikat pun bisa kalah. Kenapa? Sebab orang marifat itu tadi ya bukan melihat kenikmatannya, tapi dia melihat siapa yang menciptakan kenikmatannya. Kita ini minum kopi, enak nggak? Kita suka nyebutnya gimana? Mantap banget nih kopi. Kalau orang marifat enggak, mantap banget nih Allah. Itu bedanya kita dengan ahli marifat. Sebab kita mah belum tembus ke Allah. Kebanyakan kita masih mentok sama benda yang kita lihat, sama hal yang kita rasakan. Belum tembus ke Allah. Itu ahli marifat udah tembus ke Allah. Makanya dia mah nggak ada yang dia takutin, nggak ada yang dia resahin. Yang dia takutin hanya Allah. Yang diresahin hanya takut jauh dari Allah. Jadi nggak ada tuh di dalam dunia apapun, sebesar apapun masalah atau sekecil apapun masalah yang mereka takutin, nggak ada. Itu ahli marifat. Sebab mereka semua tembus pandang ke Allah. Dia maju, orang megang golok umpama di perang ya, bahasanya begitu ya. Dia yang lihat itu bukan goloknya, Allah. Jadi nggak takut. Golok aja nggak takutin. Yang takutin mah Allah. Bukannya menang golok serem banget, bukan. Kenapa dia mandang kagak serem? Karena yang dia pandang itu bukan goloknya, tembus ke Allah. Itu ahli marifat. Pantas para wali-wali mah nggak ada yang ditakutin, nggak ada yang diresahin. Kalau kita beda, gimana hujan sama gimana panas. Hujan beda, panas beda. Itulah rasanya kita, dan itulah barometer kita, jauh dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahasanya begini ya, kalau masih demen nama dunia mah jangan ngarepin sholat khusyuk, kan begitu bahasanya. Gue pengen banget sholat khusyuk. Ya kalau masih demen nama duit mah nggak bakal bisa. Maksudnya begini, mandang duit kagak tembus sama Allah, tapi yang mentoknya sama duitnya kagak tembus ke Allah, nggak bakal khusyuk. Susah. Kalau ahli marifat mah ya, makanya orang-orang beliau mah nggak ditakutin, mau cuaca, mau gempa, mau gimana juga biasa aja, santai. Emang raut wajahnya kelihatan kayak orang resah, tapi intinya mereka mah enggak, biasa aja. Beda sama kita mah kadang-kadang senyum tapi hati mah sedih. Balikan. Iya. Jadi pertanyaannya, udah marifatkah kita kepada Allah? Gampang. Megang duit sama nggak megang duit sama nggak kita? Ayo, berarti kalau masih beda, itu berarti kita belum marifat. Marifatnya masih tingkat ya, ada marifat cuman tingkatannya mungkin TK lah bahasanya. Mungkin di bawah lagi, bukan TK, PAUD kali, PAUD kali kita. Oh boleh jadi mungkin di atas, di bawah PAUD lagi kali. Belajar ngeja, belajar ngomong kita mungkin sampai situ. Insyaallah berarti kita masih jauh ya. Bener nggak? Marifatul ilah itu masih jauh berarti kita. Marifat kepada Allah. Makanya para wali itu kalau udah pangkat al-arif billah, marifat, orang yang marifat kepada Allah itu udah tingkatan luar biasa. Tingkatan luar biasa. Kita mandang merah masih merah, kita mandang kuning masih kuning, itu kita. Tapi kalau marifat mah udah tembus. Merah dengan kuning itu nggak ada yang sama, nggak ada yang berbeda. Semuanya sama buat beliau.
buat mereka. Jadi gampang buat menganakan kita udah marifat atau belum. Mudah apa susah? Mudah. Ngelihat orang punya mobil masih dengki apa iri apa maksud gimana? Masih ada nggak? Kalau masih ada berarti emang kita mah belum tembus. Allah. Itu aja udah permasalahannya intinya. Pengen dunia. Ya itu yang namanya ahli marifat. Nikmatnya kopi kita mentok sampai pandangan kopi, belum sampai kepada sang pencipta kopinya. Ya hakikatnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya begini, kita demen sama orang dikasih hadiah, padahal belinya di pasar malam gak seberapa, tapi kenapa kita nerima dengan bahagia? Karena kita mandang siapa yang ngasih, bukan mandang hadiahnya, mandang yang ngasihnya. Itu ahli marifat sampai ke situ. Kalau kita masih mandang barangnya, bukan mandang yang ngasihnya. Begitu ahli marifat itu seperti itu. Ini kita dikasih hadiah nggak seberapa. Hadiah apa, kita ngasih apaan, dikasih apaan gitu sama orang yang kita demenin. Kenapa kita nerimanya luar biasa bahagia? Bahkan tuh barang yang kagak seberapa harganya, Masya Allah, kita bungkus, kita taruh di lemari, kita pajang rapi, sempet kadang-kadang diwangi-wangiin. Padahal itu di pasar malam cuma goceng harganya. Sebab dia tembus pandang hatinya, bukan barangnya, orang yang ngasihnya, yang dia cintai, yang dia demenin. Kita ini diberikan sama Allah nikmat-nikmatnya, masih mandang nikmatnya, enggak mandang siapa yang memberi. Kalau orang sudah mandang kepada Allah yang memberi, sebesar atau sekecil apapun itu nikmat yang Allah berikan, enggak bakal ada dia sia-siakan. Itu akan dirawat, dijaga. Luar biasa pokoknya. Enggak boleh ada yang kena apa-apa, enggak boleh. Dia sampai hilang pokoknya apa begitu. Kalau sudah mandangnya Allah. Kita makan dikasih nikmat sama Allah, satu pengennya dua, udah dua pengennya tiga. Iya, itu contoh orang yang jauh dari marifat kayak begitu. Ya kayak kita aja, hujan sama panas. Masih aus. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil.